Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beramal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan kita akan akhirat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya selalu kita taati, larangan-larangannya selalu kita jauhi, dan kabar-kabarnya selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu salat, dari mulai waktu zuhur sampai waktu subuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah bahwa kewajiban menjalankan salat di waktunya termasuk di antara kewajiban yang sangat ditekankan di dalam bab salat. Ini masalah yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwa kewajiban untuk sholat di waktunya termasuk di antara kewajiban yang sangat ditekankan di dalam bab sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bahwa sholat itu harus dilakukan di waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat
itu diwajibkan kepada kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sangat ditekankan. Makanya tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Apapun alasannya. Misalnya ada orang dia junub, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan pasir atau debu, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tetap diperintahkan untuk sholat di waktunya. Atau mungkin ada orang di penjara dan dia tidak bisa melakukan wudu, dia juga tidak bisa melakukan tayamum, dia juga tidak bisa bergerak, tetap diwajibkan sholat di waktunya. Atau mungkin ada orang yang tidak bisa mendapatkan baju yang bersih, bajunya najis, tapi dia tidak mendapatkan baju lain selain itu, dan juga tidak bisa mencucinya, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat di waktunya. Atau mungkin ada orang yang tidak punya baju, ya, dia tidak punya baju sehingga auratnya terbuka. Orang yang seperti ini juga tetap diwajibkan untuk sholat di waktunya. Dan ketika dia sudah sholat di waktunya, maka dia tidak disyariatkan untuk mengqadha di waktu lain. Saking pentingnya waktu di dalam sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan ini sebagai amalan yang paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Wa fi riwayah afdal. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat lain redaksinya yang paling afdal. Amalan apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Salat di waktunya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan salat di waktunya adalah salat di awal waktunya. Itulah amalan yang paling afdal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban ini, maka ini menunjukkan bahwa waktu salat itu sangat penting di dalam ibadah salat. Jangan sampai kita menyepelekan masalah waktu salat ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melarang umatnya untuk mengikuti pemimpin yang mengakhirkan sholatnya padahal masih di dalam waktu sholat. Akan tetapi mereka sholat fardunya di akhir waktu sholat. Disebutkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna as-salah aw yuakhiruna as-salah an waqtiha. Bagaimana engkau apabila dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mematikan salat? Mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Qultu famadza ta'muruni? Sahabat Abu Dzar mengatakan, aku pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shallis shalah li waqtiha. Salatlah kamu di waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Lalu apabila engkau bisa salat bersama mereka, maka salatlah. Salat bersama mereka lagi. Fa innaha laka nafilah. Karena sesungguhnya salat itu menjadi salat sunnah bagimu. Jadi pemimpin ini tidak melakukan salat di luar waktunya, masih di awal waktu, masih di waktunya, namun dia lakukan di akhir. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar, dan ini umum untuk umatnya, apabila keadaannya demikian, maka kita salat di awal waktu. Kemudian setelah itu, apabila kita bisa berjamaah dengan pemimpin yang seperti itu, maka kita berjamaah dengan pemimpin itu. Dan itu adalah salat kedua kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat ini menjadi salat sunnah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban salat di dalam waktu yang ditentukan oleh syariat merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali orang-orang di zaman ini yang menyepelekan masalah waktu salat. Ada orang-orang yang lebih mendahulukan pekerjaannya. Akhirnya dia sering meninggalkan salat sampai keluar waktu. Karena dia berpikir mudah saja bisa diqadha. Ada orang yang sengaja membunyikan jam bekernya setelah keluar waktu subuh. Tujuannya hanya untuk berangkat bekerja. Kemudian dia sholat subuh dengan cara diqadha. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ini benar-benar dilakukan secara sengaja, maka sungguh ini merupakan dosa besar. Sungguh ini merupakan dosa besar. Makanya
Jangan sampai kita menyepelekan waktu salat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dengan apa seseorang bisa mendapatkan salat di waktunya. Kapan seseorang dikatakan telah menjalankan salat di waktunya? Atau kapan seseorang mendapatkan kewajiban salat di waktunya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya maknanya sama. Kapan seseorang mendapatkan kewajiban menjalankan sholat di waktunya? Kapan seseorang dikatakan telah melakukan sholat di waktunya? Ya, ini dua pertanyaan yang sebenarnya maknanya sama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan salat dikatakan dilakukan di waktunya ketika seseorang telah melakukan takbiratul ihram di waktunya. Baik. Bisa juga dikatakan bahwa seseorang telah mendapatkan kewajiban salat ketika ada waktu yang bisa dia lakukan untuk melakukan takbiratul ihram di waktunya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, begitu pula Imam Syafi'i, begitu pula yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Di antara alasan mereka, karena takbiratul ihram adalah bagian dari salat. Dan salat adalah suatu ibadah yang tidak terpisahkan. Ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram di waktu salat, maka berarti dia sudah mendapatkan salat secara lengkap. Karena dia sudah mendapatkan sebagian dari salat itu. Dan salat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika dia sudah mendapatkan sebagian kecil dari ibadah salatnya, berarti dia sudah mendapatkan semuanya. Ini juga berlaku pada masalah kapan seseorang diwajibkan menjalankan salat di waktunya. Ketika dia sudah mendapatkan waktu sekadar takbiratul ihram. Ya, misalnya ada orang haid, kemudian suci di akhir waktu yang bisa dia gunakan untuk bertakbiratul ihram, maka dia berarti wajib menjalankan sholat untuk waktu itu. Baik. Dalil yang kedua dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka minal 'asri sajdatan qabla an taghruba asy-syams aw minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adrakaha."
Barang siapa yang mendapatkan dari sholat asarnya satu sujud saja sebelum terbenamnya matahari, atau mendapatkan dari sholat subuhnya satu sujud saja sebelum terbit matahari, maka dia benar-benar telah mendapatkan sholat tersebut. Berarti dianggap sholat di waktunya. Berarti dianggap sholat di waktunya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan ya satu sujud saja. Mereka mengatakan sujud adalah bagian dari sholat. Ketika dikatakan kalau mendapatkan satu sujud saja dianggap telah mendapatkan semuanya, berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita mendapatkan sebagian kecil dari ibadah sholat kita, berarti kita sudah mendapatkan semuanya. Makanya takbiratul ihram cukup. Kalau kita sudah mendapatkan takbiratul ihram, berarti sholat kita bukan sholat qadha, tapi namanya sholat ada. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah berarti kalau dikatakan sholatnya ada, otomatis tidak ada dosa? Kan ada sebagian sholatnya yang di luar waktu, Ustaz. Jawabannya, belum tentu. Belum tentu tidak berdosa. Kalau dia punya uzur, tidak berdosa. Tapi kalau dia ada uzur, maka dia berdosa. Kalau dia tidak punya uzur, maka dia berdosa. Tapi kalau ada uzur, maka dia tidak berdosa. Saya contohkan. Kalau misalnya ada orang tidur malam, kecapean, kemudian bangun. Kita misalkan berakhirnya waktu subuh itu jam 5:30 misalnya ya. 5:30 pas berakhir waktu subuh. Orang ini qadarullahu ma syaa fa'al bangun jam 5:30 kurang 5 menit. Akhirnya dia segera berwudu. Setelah itu dia takbiratul ihram untuk salat subuh. Baru takbiratul ihram, waktu sudah keluar, ya waktu subuh sudah habis. Salatnya orang ini salat qadha atau ada? Jawabannya ada. Karena apa? Ada takbiratul ihram yang masih di dalam waktu subuh. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan orang ini tidak berdosa. Karena dia ma'dzur. Dia ada uzur syar'i. Ketiduran. Contoh yang kedua. Kasus yang kedua. Apabila ada orang, dia kedatangan tamu. Ya. Dia kedatangan tamu, dia ngobrol dengan tamunya. Sampai akhirnya dia tidak punya waktu untuk sholat kecuali hanya waktu untuk takbiratul ihram saja. Dia ngobrol, dia tahu waktu sholat mau habis, tapi dia masih mendahulukan ngobrol dengan tamunya. Akhirnya dia lihat jam. Setelah itu dia langsung ke dalam rumah sholat. Baru takbiratul ihram, keluar waktu sholat. Tapi orang seperti ini, sholatnya ada atau qadha? Menurut pendapat yang pertama, ini sholatnya ada. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia berdosa.
Karena apa? Karena dia mengakhirkan waktu sampai waktunya tidak cukup untuk sholatnya dia. Maka dia tetap berdosa di sini. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat didapatkan oleh seseorang, maksudnya sholatnya dianggap sebagai sholat ada ketika dia mendapatkan 1 rakaat sempurna. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat sempurna, berarti dia dikatakan telah mendapatkan seluruh sholatnya. Maksudnya sholatnya jadi sholat ada, bukan qadha. Begitu pula dalam masalah yang kedua. Ketika seseorang mendapatkan waktu yang cukup dia gunakan untuk menjalankan 1 rakaat, maka dia dianggap wajib melakukan sholat itu. Misalnya ada orang yang haid. Ada orang yang haid. Dia suci di akhir waktu dan masih bisa dia gunakan untuk menjalankan 1 rakaat sholat. Maka dia punya kewajiban untuk menjalankan sholat itu. Kalau hanya 1 takbiratul ihram, ya, maka menurut pendapat ini dia tidak punya kewajiban untuk sholat di waktu itu. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia benar-benar telah mendapatkan sholat seluruhnya, sholat secara sempurna. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya, maka dia benar-benar telah mendapatkan sholat tersebut secara sempurna. Disebutkan di sini 1 rakaat. Maka berarti ya dia harus mendapatkan 1 rakaat. Sehingga ya misalnya ada orang ketiduran, baru bangun di akhir waktu, akhirnya dia wudu, setelah itu dia sholat. Apabila keluar waktu subuhnya setelah dia selesai 1 rakaat, maka sholatnya dikatakan sholat ada, bukan qadha. Tapi kalau misalnya dia baru takbiratul ihram, setelah itu keluar waktu sholat, maka sholat tersebut dianggap sebagai sholat qadha, bukan sholat ada. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua, dan mereka menjawab dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan hadis man adraka sajdah, barang siapa yang mendapatkan 1 sujud saja dari sholatnya, maka berarti dia sudah mendapatkan sholat tersebut. Yang dimaksud dengan 1 sujud di situ adalah 1 rakaat. Ya, yang dimaksud dengan 1 sujud di situ adalah 1 rakaat. Dan ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Ya, seperti misalnya hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla adh-dhuhr wa sajdataini ba'daha. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 sujud sebelum zuhur dan 2 sujud setelah zuhur. Apa yang dimaksud dengan 2 sujud di sini? Yang dimaksud dengan 2 sujud di sini adalah 2 rakaat. Yang dimaksud dengan 2 sujud di sini adalah 2 rakaat. Maka begitu pula dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka sajdatan minas salati faqad adrakaha." Barang siapa yang mendapati 1 sujud saja dari salatnya, maka sebenarnya dia telah mendapatkan 1 salatnya secara sempurna. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala alam, pendapat yang kedua lebih kuat. Pendapat yang kedua lebih kuat. Kapan seseorang dianggap telah mendapatkan salatnya secara sempurna? Yaitu ketika dia mendapatkan 1 rakaatnya dari salat tersebut di waktunya. Kemudian kapan seseorang dianggap wajib melakukan salat di waktu tertentu? Jawabannya, ketika dia mendapatkan waktu dari salat tersebut sekadar menjalankan 1 rakaat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya masih berkaitan dengan waktu ya. Apabila ada orang yang memasuki waktu salat dan dia termasuk di antara orang yang wajib salat, setelah itu datang uzur, apakah orang ini wajib mengqadha salat di waktu itu karena dia belum salat, kemudian datang uzur? Ini banyak terjadi kepada kaum muslimah ya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimah ya. Mereka banyak haid ya, kebiasaan wanita haid. Apabila misalnya datang waktu sholat asar, di awal waktu sholat asar masih sibuk dengan bayinya misalnya, atau sibuk memasakkan keluarganya, atau sibuk ngepel, sibuk nyapu, atau sibuk dengan kesibukan yang lain. Dia ingin sholat misalnya setengah jam kemudian, di awal waktu masih suci. Qadarullah wa ma syaa fa'al, setengah jam setelah itu haid. Orang yang haid tidak boleh sholat. Apakah dia wajib mengqadha sholat asarnya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia wajib mengqadha salat tersebut. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhurul ulama. Kenapa? Karena kewajibannya dari awal salat sudah tetap padanya. Dia punya kewajiban di awal waktu. Sehingga ketika akhirnya ada uzur seperti itu, maka dia tetap wajib menggugurkan kewajibannya.
dia tetap wajib menggugurkan kewajibannya. Caranya dengan mengqadha ketika suci. Jadi dia harus ingat-ingat bahwa di awal haidnya ada sholat yang tertinggal, dan itu harus diqadha ketika dia suci. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak wajib mengqadhanya. Dia tidak wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ketika dia mengakhirkan sholat hingga setengah jam dari awal waktu, ya dia punya keinginan seperti itu. Apakah ini melanggar? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Sehingga ketika ada konsekuensi dari sesuatu itu, maka konsekuensinya dianggap dibolehkan dan dihalalkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa jadi dia kedatangan haid sebelum setengah jam dari awal waktu. Dan ketika datang haid dia tidak boleh sholat. Berarti dihalalkan sholatnya. Maksudnya digugurkan. Mereka juga mengatakan bahwa sholat itu waktunya muwassa'. Sholat itu waktunya muwassa'. Maksudnya muwassa', dia waktunya melebihi kadar sholatnya. Kalau misalnya 4 rakaat ya, katakanlah 5 menit kita selesai dari 4 rakaat. Dan waktu sholat itu panjang, lebih dari 5 menit. Ada yang sampai 2 jam. Ada yang 1 jam. Ada yang 1 jam setengah. Inilah maksud dari waktu sholat itu muwassa'. Dia waktunya melebihi kadar kewajibannya. Kadar kewajiban dari 1 jam hanya 5 menit misalnya. Hanya 3 menit. Hanya 4 menit. Sehingga ya seseorang boleh mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya. Dan dia menjadi wajib, benar-benar wajib melakukan sholat adalah di akhir waktu, sekadar waktu yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan sholatnya. Ketika itulah dia diwajibkan benar-benar untuk menjalankan sholat di waktu itu. Sebelum datang waktu ini, sebelumnya dia masih ada pilihan. Masih ada pilihan untuk sholat atau mengakhirkan sholatnya. Maka ketika seseorang kedatangan uzur, misalnya kedatangan haid sebelum waktu itu, berarti sebenarnya dia belum kena kewajiban sholat di waktu itu. Berarti dia belum kena kewajiban sholat di waktu itu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan dia tidak wajib untuk mengqadha salat itu. Karena kewajiban salat itu belum pasti. Belum pasti atas dia. Karena tadi ya, waktu diwajibkannya dia sholat itu di akhir waktu, sekadar waktu dia bisa menyelesaikan sholatnya.
Mereka juga berdalil dengan mengatakan bahwa yang seperti ini banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang haid di zaman Nabi Muhammad SAW banyak juga. Dan tentunya banyak terjadi hal seperti ini, mengakhirkan sholat dari awal waktu, kemudian setelah itu belum sholat, kedatangan haid duluan. Yang seperti ini tentunya banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak ada satupun hadis yang menjelaskan masalah ini. Tidak ada satupun hadis yang khusus menjelaskan tentang wajibnya mengqadha salatnya orang yang haid di tengah waktu ketika dia belum menjalankan salat di waktu itu. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimah. Dan mereka banyak mengalami hal ini. Istri-istri Rasulullah SAW banyak. Dan tentunya hal ini banyak terjadi pada mereka. Ternyata tidak ada satupun hadis yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha salatnya ketika dia kedatangan uzur di tengah waktu salat sedangkan dia belum menjalankan salat tersebut. Dari dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka, wallahu taala alam, saya menguatkan pendapat yang kedua. Saya menguatkan pendapat yang kedua bahwa mereka tidak wajib mengqadha salatnya. Tapi pendapat jumhur ulama lebih hati-hati. Ya, pendapat jumhur ulama lebih hati-hati. Sehingga apabila terjadi yang seperti ini, saya melihat ya tidak wajib untuk mengqadha, tapi kalau diqadha pun lebih baik. Karena itu lebih hati-hati. Ya, diqadha lebih hati-hati, tapi untuk mewajibkannya maka itu membutuhkan dalil yang lebih kuat. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah masalah-masalah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kita di pagi hari ini. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kami coba angkat dari Ibu Putri di Depok, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, saya baru pasang KB untuk menjaga jarak antar anak karena anak saya saat ini masih bayi. Yang jadi pertanyaan, selama pasang KB saya sering flek yang mana hilang timbul, terkadang ada terkadang tidak. Pertanyaannya, apakah saya boleh sholat pada saat keluar flek? Jika tidak, kapan saya harus mandi junub? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, pertanyaan yang berkaitan dengan banyak orang ya. Ini pertanyaan yang penting. Memang penggunaan beberapa alat KB ya banyak mengganggu adat kebiasaan wanita dalam haidnya, sehingga ini menjadikan pembahasan masalah haid
menjadi semakin rumit. Seperti kasus yang ditanyakan ya dalam pertanyaan, apakah flek tersebut dianggap sebagai haid ataukah tidak? Para ulama ketika membahas masalah flek ya, flek ini bahasanya kudrah, cairan yang keruh yang menunjukkan ada campuran darah di dalamnya. Ada dua hadis yang menjelaskan masalah ini. Hadis yang pertama, perkataan salah seorang sahabat, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'a. Kami dahulu tidak menganggap flek dan cairan kuning sebagai sesuatu, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang menghalangi mereka menjalankan sholat. Ia tidak menganggapnya sebagai haid. Ada hadis lain ya yang menjelaskan ya, kalau tidak salah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muslimah, ditampakkan kepada beliau ya bekas darah dari orang yang ada di akhir haidnya. Jadi dia ya seperti kudrah ya, seperti flek, tidak darah murni tapi ada campuran airnya, dan itu terjadi setelah seseorang haid, terjadi bersambung dengan haidnya. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jangan tergesa-gesa. Maksudnya jangan tergesa-gesa untuk mandi dan melakukan salat sampai engkau melihat ada cairan putih, maksudnya cairan bening. Dua hadis ini menjadi dasar bagi para ulama dalam masalah flek. Mereka mengatakan apabila flek itu bersambung dengan haid, maka dianggap sebagai haid. Jangan sampai seseorang tergesa-gesa untuk mengakhiri haidnya. Tapi apabila flek di luar waktu haid, maka flek tersebut tidak dianggap apa-apa. Ya, flek tersebut tidak dianggap apa-apa. Maksudnya tidak mempengaruhi kewajiban sholat. Kalau misalnya waktu wajib puasa, maka dia tetap wajib berpuasa. Bagaimana dengan kasus yang ditanyakan? Apabila sebelumnya tidak haid sama sekali, kemudian keluar flek. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila keluar fleknya ini di hari-hari biasanya dia haid dan dia punya sifat seperti darah haid, ya dari bau misalnya, kelihatan baunya. Kalau keluarnya di hari-hari haid dan ada bau haid, maka itu dianggap sebagai haid. Ya, itu dianggap sebagai haid. Jadi haidnya dianggap terhalangi oleh alat kontrasepsi. Tapi kalau misalnya di luar hari-hari kebiasaan dia haid, maka tidak dianggap sebagai haid. Tidak dianggap sebagai haid karena dia keluarnya di hari-hari selain haidnya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang Anda lihat lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, ingin bertanya tentang masalah kunut subuh Ustaz. Kan katanya yang berpendapat kunut subuh itu sunnah itu katanya hadisnya itu doib Ustaz. Jadi saya bertanya di mana titik doibnya, apakah di perawi hadisnya atau bagaimana Ustaz? Terus apakah yang hadis yang menyatakan tidak kunut subuh itu, apakah itu ada yang mendoakan ataupun tidak Ustaz? Baik. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, tentang masalah kunut subuh ya. Ini masalah khilafiyah ya, masalah ijtihadiyah. Perbedaan dalam masalah ini jangan sampai menjadikan kita gaduh. Jangan sampai mengganggu persatuan kaum muslimin. Bagi yang menjalankannya karena meyakini dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu lebih kuat, maka silahkan, itu hak mereka. Dan ada contohnya dari para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumallah. Keduanya berpendapat bahwa kunut subuh disyariatkan untuk dilakukan terus menerus, dan mereka mendasari pendapat tersebut dengan hadis-hadis ya. Ada hadis yang sharih, yang tegas, namun diperselisihkan kesahihannya. Ada hadis-hadis yang sahih tapi tidak tegas, yang menjelaskan masalah itu, sehingga diperselisihkan petunjuknya terhadap hukum disunahkannya kunut subuh secara terus menerus. Taib. Bagi yang ingin untuk tidak kunut karena melihat kunut subuh secara terus menerus itu tidak disyariatkan, maka silahkan. Jangan sampai kedua orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tidak akur, menjadi bersengketa, bertengkar, saling merendahkan. Jangan sampai demikian. Tirulah para ulama ketika mereka berbeda pendapat. Tidak ada satupun dari mereka ketika berpendapat dalam masalah yang seperti ini saling merendahkan, tidak ada. Yang mereka lakukan adalah menyebutkan dalil yang menurut mereka lebih kuat. Kemudian setelah itu mereka beralih ke masalah yang lain. Dan dalam kehidupan kita juga demikian, kita harus toleran. Karena memang ini masalah ijtihadiyah. Kalau imamnya kunut, jangan rame. Itu masalah ijtihadiyah. Sebaiknya tetap mengangkat tangan, tetap mengaminkan, untuk menjaga persatuan. Dan karena kita sebagai seorang imam yang hukumnya mengikuti makmumnya, karena kita sebagai makmum yang hukumnya mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Kalau misalnya imamnya tidak kunut, jangan juga ramai. Karena itu juga ada imamnya. Imam Abu Hanifah berpendapat demikian. Imam Ahmad berpendapat demikian. Sehingga jangan sampai ketika imamnya tidak kunut, makmumnya kunut sendiri. Karena ya, yang seperti ini akan mengganggu persatuan kaum muslimin. Marilah kita bersikap toleran. Marilah kita saling menghormati pendapat masing-masing. Para imam berbeda pendapat dalam masalah ini.
Karena memang dalil-dalilnya itu bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Yang saya kuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus. Karena hadis yang tegas menjelaskan masalah itu, hadisnya lemah. Ya. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis tersebut? Karena menurut beliau hadis itu perawinya kuat semuanya. Di dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya wallahu ta'ala alam, ana namanya lupa ya. Ada seorang perawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Syafi'i menganggapnya sebagai perawi yang kuat, sedangkan ulama yang lain menganggapnya sebagai perawi yang lemah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Imam Syafi'i menganggapnya sebagai hadis yang kuat, ulama lain menganggapnya sebagai hadis yang lemah. Apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi setelah ini, Imam Syafi'i akan memakai hadis itu sebagai dalil dan menganggap bahwa kunut subuh ketika dilakukan terus-menerus itu sunnah. Ulama yang lain yang menganggap perawi itu lemah akan mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih sehingga tidak boleh dilakukan. Sehingga kembali ke awal, nggak ada kunut. Karena hadis yang menjelaskan tentang kunutnya menurut mereka lemah. Dan kebanyakan ulama hadis menganggap perawi itu sebagai perawi yang lemah. Ya, perawinya bisa ditelusuri. Ya, riwayatnya bisa ditelusuri. Adapun selain hadis itu, ya, maka petunjuknya terhadap disunahkannya kunut subuh secara terus-menerus, ya, tidak begitu jelas, tidak tegas. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika keadaannya seperti ini, ya, kita harus toleran. Imam Syafi'i tidak salah rahimahullahu ta'ala, karena beliau menganggap hadisnya sahih, hadisnya kuat. Dan memang penilaian apakah perawi ini kuat atau lemah itu juga bagian dari ijtihad. Dan banyak perawi yang diperselisihkan. Banyak perawi yang diperselisihkan. Dan penilaian terhadap sebuah hadis ini sahih atau lemah ini juga bentuk ijtihad. Bisa jadi satu hadis dianggap sebagai hadis yang lemah, tapi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkannya. Bisa jadi seorang ulama mengatakan ini hadisnya kuat karena ada banyak yang menguatkannya, walaupun kalau dilihat satu persatu lemah semua, tapi karena banyak akhirnya bisa saling menguatkan. Bisa jadi datang ulama lain mengatakan tidak ada yang bisa menguatkan karena satu persatunya lemah semuanya, bahkan lemahnya lemah yang parah. Bisa jadi terjadi yang seperti itu. Penilaian terhadap sebuah hadis ini sahih atau tidak sahih, ini juga masalah ijtihadiyah. Kalau misalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah fikih, dasar perselisihan ini karena penilaian terhadap sebuah hadis, maka toleranlah dalam khilaf yang seperti itu. Kita harus bersikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat yang seperti itu. Di zaman kita ini juga banyak terjadi yang seperti ini. Saya contohkan ya, seperti misalnya sholat tasbih. Sholat tasbih diperselisihkan oleh para ulama hukumnya.
Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan bid'ah, tidak disyariatkan. Sebabnya apa? Hadis yang menjelaskan masalah salat tasbih diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadisnya hasan ataukah hadisnya lemah. Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankan hadisnya. Maka konsekuensi dari penilaian beliau terhadap hadis tersebut, salat tasbih menjadi disunahkan. Namun jumhur ulama mengatakan hadisnya lemah. Jumhur ulama mengatakan hadisnya lemah. Sehingga konsekuensinya mereka akan mengatakan bahwa salat tasbih itu tidak disyariatkan. Kalau ada khilaf yang seperti ini harus saling menghormati. Kita harus toleran di dalamnya. Apa yang kita anggap sebagai pendapat yang kuat, kita lakukan. Dan tidak merendahkan pendapat yang lainnya. Berbeda kalau perbedaan pendapat tersebut lemah, ya. Satunya pendapatnya, dalilnya lemah sekali. Yang satunya dalilnya sangat kuat sekali. Misalnya yang satu hadisnya maudhu, palsu. Yang satunya hadisnya sahih. Maka yang seperti ini ya, kita harus tegas ya. Kita harus tegas mengatakan bahwa itu pendapat yang benar-benar salah. Tapi kalau misalnya khilafnya seperti yang tadi saya sampaikan, karena perbedaan pendapat dalam menilai hadis, maka ya kita harus toleran dalam masalah ini, karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan ikutilah para ulama ketika mereka berbeda pendapat. Ya, bagaimana adab dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Kuningan, bertanya terkait waktu salat Jumat Ustaz. Untuk mendapatkan pahala berkurban dengan unta, sapi, kambing, ayam atau telur ini, apakah diperoleh dari waktu datangnya Ustaz atau dari urutan softnya? Karena ada yang datang belakangan tapi softnya di depan dan juga sebaliknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, yang disebutkan di dalam hadis ya, urutannya adalah urutan waktu. Ya, yang disebutkan di dalam hadis untuk masalah seperti berkorban dengan unta, seperti berkorban dengan sapi, seperti berkorban dengan domba atau kambing, seperti berkorban dengan ayam, maksudnya menyembelih ayam, ya, seperti bertakarrub dengan telur ayam. Ini berkaitan dengan waktu, ya, bukan berkaitan dengan soft. Memang soft pertama ada keutamaan lain, ya, tapi yang berkaitan dengan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah tentang waktu datangnya, bukan softnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Salim di Selayar Pak. Di Selayar, baik. Silakan Bapak Salim. Saya sering menemukan orang di masjid itu karena mungkin keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk duduk sujud, sehingga berdiri, rukunya ruku, kemudian sujudnya pakai kursi. Bagaimana itu Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya, itu saja. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, di dalam salat ya, apabila kita tidak bisa menjalankan ya sebagian rukun dengan sempurna, maka kita dibolehkan menjalankannya sesuai kemampuan kita. Ya, kita boleh menjalankannya sesuai kemampuan kita. Dan tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kalau sebenarnya kita masih bisa duduk, masih bisa sujud, maka duduklah, sujudlah, walaupun agak berat. Ya, walaupun agak berat.
Kalau masih bisa, ya berusahalah sebisa mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa, ya ketika itulah kita ganti dengan ganti yang disyariatkan. Seperti misalnya yang ditanyakan tadi, seseorang tidak bisa duduk untuk tidak bisa duduk di lantai, ya, seperti untuk sujud, seperti untuk duduk di antara dua sujud, dia tidak bisa. Akhirnya dia menggunakan kursi. Apabila memang keadaannya seperti itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hal-hal yang bisa dia lakukan secara sempurna, lakukan secara sempurna. Yang tidak bisa dia lakukan, diganti dengan sesuatu yang disyariatkan. Seperti misalnya, ketika berdiri dia masih bisa berdiri, maka dia wajib berdiri. Ketika ruku dia masih bisa ruku, maka tidak ada masalah. Ya, dia harus ruku dengan sempurna. Tapi ketika duduk, ya, ketika sujud dia tidak bisa menekuk kakinya misalnya, maka dia boleh menggantinya dengan yang lain. Atau dia tidak boleh sujud oleh dokter karena sakit tertentu, maka dia ganti dengan duduk di atas kursi. Tidak ada masalah. Kata para ulama, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak bisa gugur dengan sesuatu yang susah dilakukan. Orang ini punya uzur untuk tidak sujud, maka sujudnya diganti dengan memberikan isyarat ketika duduk di atas kursi. Memberikan isyaratnya apa? Dengan membungkukkan badannya sebisa mungkin, ya, membungkukkan badannya sebisa mungkin sebagai isyarat bahwa dia sujud. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, dia kembalikan posisi badannya seperti sedia kala. Ketika sujud lagi, dia bungkukkan badannya. Itu ganti yang disyariatkan untuk sujud. Nanti ketika berdiri, dia berdiri lagi, karena dia bisa berdiri. Ketika ruku, dia ruku lagi, karena dia bisa ruku. Tidak boleh, ya, misalnya ketika berdiri dia tetap berada di atas kursi, padahal dia sebenarnya bisa berdiri. Dia juga tidak boleh mengganti rukuknya dengan isyarat, dengan membungkukkan badannya, karena dia masih bisa ruku. Ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi kita harus tahu masalah mana yang kita boleh melakukan penggantinya dan mana yang kita tidak boleh melakukan penggantinya. Selama kita masih mampu, maka kita lakukan yang kita mampu. Ketika tidak mampu, ketika itulah kita melakukan gantinya. Ya, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lahir batin kita, menjaga agama dan dunia kita, menjaga dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah terus memuliakan kita dan memberkahi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.